Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat kita adalah nikmat. Dialah yang selalu menjadi kemudahan di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dialah yang sering menjadi solusi di dalam kesusahan-kesusahan kita. Nasihat dan saran-sarannya sering sekali menjadi acuan bagi kehidupan kita. Bahkan apabila ditakdirkan kita mendahuluinya, kedua tangannya akan selalu berdoa untuk kita. Semoga di dalam ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka seorang teman yang saleh, seorang sahabat yang saleh harus dipertahankan sedapat mungkin. Dan di dalam agama kita, gaya seseorang bersahabat dan berkawan sangat mencerminkan keimanan. Maka pembicaraan tentang bagaimana bersahabat, etika di dalam bergaul ada salah satu pembicaraan yang sangat penting dalam agama kita. Dalam konteks inilah jemaah sekalian, maka judul khutbah kita adalah adab as-suhbah. Adab-adab di dalam bergaul, berkawan dan bersahabat. Adapun adab dan etika yang pertama di dalam pergaulan adalah selalu menjaga akhlak. Jagalah akhlak ketika berucap. Jagalah berakhlak ketika melakukan sesuatu. Modal utama kita bergaul dengan orang lain bukan uang yang banyak, tetapi akhlak yang indah. Apabila Anda melihat satu persahabatan yang langgeng dan kokoh,
Percayalah karena mereka-mereka yang berada dalam persahabatan itu berdiri di atas akhlak yang indah. Sebaliknya, semua persahabatan yang hancur, semua persahabatan yang bubar disebabkan karena ada seseorang di antara mereka yang memiliki akhlak yang buruk. Kebersamaan dengan segala bentuknya tidak akan kokoh kecuali disanggah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, jamaah sekalian, 50% pintu surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Penyebab utama masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Jadi Nabi kita hanya menyebutkan 2 faktor utama untuk memasuki surga. Dalam hubungan Anda dengan Allah, tegakkan ketakwaan, niscaya dia akan menjadi pintu surga yang pertama. Lalu dalam hubungan Anda dengan manusia, tegakkan akhlak yang mulia, niscaya ini pun akan menjadi pintu surga yang kedua bagi Anda. Begitu pentingnya akhlak, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sangat besar agar setiap kita berjuang untuk memiliki akhlak itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im." Seorang mukmin mampu mengalahkan keutamaan salat malam dan keutamaan puasa sunnah menggunakan akhlak. Seseorang yang salat malam, tentu saja salat malam ini adalah mahkota orang-orang yang saleh. Lalu ia pun istiqamah melakukan puasa-puasa sunnah. Malamnya tahajud, siangnya salat sunnah. Betapa indah itu. Malamnya untuk Allah, siangnya bersama Allah. Namun demikian Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin dengan akhlak yang mulia akan mengalahkan kedudukan seseorang yang istiqamah salat malam dan istiqamah puasa Senin Kamis. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a walau kana mazihan." Kata Nabi SAW, aku jamin 1 unit istana di surga paling bawah bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Agar Anda tahu, penghuni surga itu sangat jauh dari dusta. Meskipun untuk sebuah canda, untuk sebuah gurau, tidak ada dusta. Wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Kata Nabi SAW, aku pun menjamin istana di surga kelas menengah bagi orang yang meninggalkan pertengkaran meskipun di dalam kebenaran. Cuma sekalian, kebenaran ini tidak boleh dikomunikasikan dengan pertengkaran. Silahkan Anda membuka forum-forum dialog, Anda lakukan adu argumentasi untuk menguji satu kebenaran, silakan. Tapi bahwa kebenaran ini disampaikan dengan cara pertengkaran, kata Nabi SAW, ini bukan kebiasaan penghuni surga. Berbeda antara dialog atau jidal dengan pertengkaran atau mira. Dialog, jamaah sekalian, targetnya adalah untuk menguji satu kebenaran. Maka masing-masing menyampaikan argumentasi agar satu kebenaran yang diperdebatkan benar-benar teruji dengan argumentasi tersebut. Itu namanya jidal. Itu namanya munazarah, dialog. Nah, adapun mira alias pertengkaran, targetnya bukan untuk menguji kebenaran, tapi untuk menonjolkan diri dan mengalahkan orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan kebenaran jangan sampaikan dengan cara-cara pertengkaran.
Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku pun menjamin sebuah unit istana di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Perhatikan betapa dekatnya orang-orang yang berakhlak mulia itu dengan surga. Jadi apabila Anda diuji dengan satu hal yang buruk, akhlak mulia Anda benar-benar diuji dengan akhlak, dengan perilaku orang lain yang buruk. Ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang berakhlak mulia dijamin oleh Nabi SAW akan menghuni istana di surga yang paling tinggi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, modal pertama dalam pergaulan dan persahabatan, bersahabatlah membawa akhlak. Etika yang kedua dalam pergaulan adalah tahsinul uyub. Jadilah pakaian untuk menutupi aib saudaramu. Anda, saya, dan kita semua hanyalah anak Adam yang memang difitrahkan oleh Allah dengan berbagai aib, berbagai kekeliruan. Dalam konteks inilah Nabi kita SAW menyarankan, memerintahkan agar kita menjadi pakaian untuk menutupi aib orang lain. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menutupi aib orang lain, Allah akan merahasiakan aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Ulama-ulama kita menegaskan, aib seseorang tidak akan terbongkar menjadi pengetahuan publik kecuali dengan dua penyebab. Penyebab yang pertama, aib ini telah dilakukan terus menerus dan tidak segera dihentikan. Maka Allah akan membongkarnya. Maka seorang laki-laki tertangkap basah dengan fakta yang sangat kuat telah melakukan pencurian di zaman Umar radhiyallahu anhu. Keputusan laki-laki ini harus potong tangan. Ketika potong tangan akan dilakukan, tiba-tiba putri laki-laki ini berlari. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, maafkan ayahku, ini pertama kali ia mencuri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, engkau berdusta wahai putriku. Allah tidak pernah mempermalukan seseorang karena dosa yang pertama kali dilakukan. Tapi apabila dosa ini telah diulang lagi, saat itu dosa akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Korupsi seseorang yang diketahui sekarang, ketahuilah ini bukan kasus yang pertama. Ini adalah dosa yang mungkin telah berlangsung demikian lama. Baik, ini nomor satu. Allah menampakkan aib seseorang, pertama karena aib tersebut telah berlangsung lama dan tidak segera dihentikan. Yang kedua, Allah pun menampakkan aib seseorang, membongkar kejahatannya disebabkan karena dia terbiasa membongkar aib dan kesalahan orang lain. Jadi ingat, apabila hari ini Anda benar-benar membuka mulut untuk membuka aib orang lain, tunggulah beberapa saat. Akan ada mulut-mulut yang terbuka untuk menelanjangi aib Anda. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan selalu sesuai dengan perbuatan. Bishr al-Hafi rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau seorang pedagang. Jemaah sekalian, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk membeli. Qadarullah, mendekati warung, sang pembeli buang angin agak kencang. Sesampainya di warung, Bishrul Hafi disapa. Beliau mengatakan, saya mau beli. Bishrul Hafi rahimahullah punya pura tuli. Akhirnya orang ini mengatakan, saya membeli dengan suara yang lebih kencang. Lagi-lagi Bishrul Hafi rahimahullah pura-pura tuli. Laki-laki ini meninggikan suara. Beliau mengatakan, saya mau beli. Untuk ketiga kalinya Bishrul Hafi rahimahullah pura-pura tuli.
Akhirnya orang ini pergi. Orang ini mengatakan syukur dia tuli. Dia nggak dengar sesuatu yang terjadi. Bishrul Hafi rahimahullah bukan seorang yang tuli. Dia hanya pura-pura tuli agar orang ini tidak malu dengan sesuatu yang terjadi dari dirinya. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mu'minu yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin selalu menutupi kekurangan orang lain dengan alasan-alasan yang indah. Wal munafiqu yatasaqqatu zallat. Adapun orang-orang munafik selalu mencari-cari kesalahan. Sangat berbeda seorang mukmin dengan munafik. Seorang mukmin selalu mencari alasan-alasan yang baik untuk kita punya kesalahan. Sehingga kesalahan dengan alasan yang baik tidak lagi nampak sebagai kesalahan. Anda tidak datang dalam undangan saya, tentu itu kesalahan. Sebagai seorang mukmin, saya harus menutupi kesalahan Anda dengan alasan-alasan baik. Si fulan tak datang dalam undangan, mungkin lagi sakit. Mungkin dia lupa. Itulah seorang mukmin, selalu menutupi aib dan kesalahan orang lain dengan alasan-alasan positif sehingga kesalahan itu tak nampak lagi sebagai kesalahan. Wal munafiqu yatasaqqatu zallat. Adapun orang-orang munafik selalu mencari-cari kekurangan dan aib. Jadi adab bergaul yang kedua, tutupilah aib dan kekurangan saudaramu dengan cara berikan alasan-alasan yang positif untuk setiap kekeliruannya, agar kekeliruan itu tidak nampak sebagai aib dan kekurangan. Imam Hamdun Al-Qussar, seorang tabi'in, beliau mengatakan, berikan kesalahan saudaramu 90 alasan positif. Jika engkau tidak mampu, berarti engkaulah yang memiliki aib dan kekurangan. Seorang wanita datang ke hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Sebuah pengakuan. Nabi SAW mengatakan, mungkin kamu tidak sampai berzina, hanya cuma ciuman saja. Lalu Nabi memalingkan wajahnya. Begitulah berlangsung 3 kali sampai akhirnya Nabi menghukum wanita itu setelah melakukan proses A dan B. Seorang wanita yang nyata-nyata mengaku telah melakukan zina, Nabi SAW mencoba untuk membungkusnya agar tidak menjadi aib. Jamaah sekalian yang saya hormati, etika bergaul yang ketiga adalah as-safahu anil atharat. Berikanlah maaf untuk kesalahan teman-teman dan sahabat-sahabat. Siapakah dia yang datang untuk Anda dengan kesempurnaan? Tidak ada. Semua yang datang untuk Anda dalam dunia pergaulan Anda hanyalah anak-anak manusia yang berdiri dengan kelebihan, tapi dia juga berdiri di atas kekurangan. Sekiranya Anda tidak memiliki jiwa besar untuk memaafkan kekurangan orang lain, setiap hari Anda akan kehilangan teman. Tapi karena Anda memiliki jiwa besar, memberikan maaf dan tidak pernah letih memberikan maaf, maka tidak ada sahabat yang hilang dalam pergaulan Anda. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur mengatakan, orang yang terbiasa memberi maaf adalah orang yang juga adalah orang yang memang berada dalam ampunan Allah. Jadi ciri-ciri seseorang yang berada dalam maghfirah dan ampunan Allah ketika dia selalu memberi maaf untuk kesalahan orang lain. Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Berikanlah maaf untuk orang lain. Tidakkah kalian ingin diampuni Allah juga? Jadi ternyata ampunan Allah diperoleh antara lain dengan cara maafkan orang lain. Dalam konteks inilah maka Anda lebih membutuhkan memaafkan orang lain ketika orang lain. Karena maaf Anda untuk orang lain, ampunan Allah untuk dosa Anda.
Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Dan Allah tidaklah menambah jiwa maaf bagi seseorang melainkan karena Allah akan menambah harga dirinya. Semakin Anda berhati luas, berhati besar memberi maaf, semakin Anda nampak terhormat oleh orang lain. Hari ini Anda diperlakukan buruk, Anda dihina-hina, tapi Anda berjiwa besar. Anda tidak membalas. Anda memilih untuk memaafkan. Nabi SAW bersabda, jiwa maaf akan membuat seseorang semakin terhormat. Sabda Nabi nggak mungkin salah. Jadi Anda jangan berpikir, saya maafkan, saya akan semakin terhina. Itu riwayat syaitan itu. Nabi kita SAW mengatakan bahwa semakin Anda maafkan, justru Anda akan semakin agung, semakin mulia, semakin terhormat, semakin berharga diri. Semoga khutbah sederhana ini menjadi renungan, evaluasi bagi kita, agar kita semakin hari semakin indah merangkai persahabatan ini. Ingat, kematian suatu saat akan menghentikan usia. Tapi sahabat-sahabat yang saleh ini akan berdoa setelah kepergian Anda. Siapa tahu 1 dan 2 orang dari sahabat yang saleh itulah yang pada akhirnya menjadi jalan ampunan bagi Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Pertahankan mereka. Anda nggak bisa mempertahankan mereka dengan uang yang banyak. Tapi pertahankan mereka dengan terus-menerus memberikan maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, di antara adab bergaul hamlu al-kalam as-sayyi ala ahsani mahmal. Berusahalah menafsirkan pernyataan-pernyataan yang keliru dengan penafsiran yang indah. Kadang-kadang kawan kita mengucapkan pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah ini bisa menjadi tidak salah dengan cara tafsirkan dengan tafsir-tafsir yang bagus. Misalnya seorang kawan mengatakan, saya nggak mau lagi ketemu kamu. Anda bisa mengatakan, mungkin dia lagi khilaf. Mungkin begini, mungkin begitu. Berikanlah penafsiran seindah-indahnya untuk ucapan yang keliru atau untuk satu kekeliruan sehingga kekeliruan itu tidak nampak sebagai kekeliruan. Kemudian di antara adab bersahabat adalah ikhlas, dan jangan bersahabat karena uang, karena dunia. Imam Abdurrahman As-Sulami rahimahullah beliau mengatakan, setiap 2 orang yang bersahabat karena urusan uang, cepat atau lambat mereka akan berselisih. Karena uang tidak pernah menyatukan hati manusia. Dunia nggak pernah menyatukan jiwa manusia. Anda sudah lihat dalam satu rumah tangga, selama ini anak-anak disatukan oleh 2 orang tua yang sangat mulia. Setelah kepergian orang tua, tinggallah harta waris untuk anak-anak. Anda lihat bagaimana darah dan daging ini bertarung sampai akhirnya hilang silaturahmi. Bahkan kadang-kadang sampai ke meja pengadilan, bahkan kadang-kadang bunuh-membunuh. Agar Anda tahu bahwa harta nggak pernah menyatukan manusia. Maka kata Imam Abdurrahman As-Sulami, 2 orang yang bersahabat hanya karena faktor dunia, cepat atau lambat mereka akan berselisih. Dunia nggak pernah menyatukan hati manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hendaknya ada amal saleh yang menyanggah persahabatan dan jangan sampai hanya dunia yang menyanggah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang terbaik dalam pergaulan, dan andalah orang terbaik itu disebabkan karena akhlak, disebabkan karena kemuliaan budi pekerti. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seseorang rahmat bagi orang lain, maka Allah memberikannya akhlak. Dengan uang Anda hanya mampu membahagiakan beberapa orang, tapi dengan akhlak Anda mampu membahagiakan semua orang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم انصر المسلمين في الهند على الهندوس الظالمين إنك ربنا سميع وبصير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم بطانة صالحين ينصحهم لك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.